Halo Sobat Pelajar, di tengah wabah COVID-19 yang menyerang dunia, segala aktivitas pembelajaran jadi dilakukan secara daring ya. Belajar daring bikin boring. Nah, tapi jangan diambil pusing. Teman-teman harus tahu bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu bentuk dari pendidikan adalah proses pembelajaran. Nah, pendidikan mampu membentuk dan memperbaiki karakter serta sikap seseorang, memberikan pengetahuan mengenai berbagai hal yang ada di dunia, membentuk sudut pandang kehidupan bagi setiap orang, menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat, menyiapkan kreativitas dan kemampuan seseorang untuk dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, tapi masalah pandemi mempengaruhi proses pembelajaran ya. Tapi bagaimana sih pandemi bisa berdampak pada jalannya proses pembelajaran? Nah, pada awal masa pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran terkesan asal jalan yang menyebabkan pendidikan di bawah standar minimal. Kok bisa? Nih, Sobat Pelajar harus tahu, hal ini terjadi karena kurangnya persiapan terhadap wabah COVID-19 yang datang secara tiba-tiba. Ditambah lagi, di beberapa daerah di Indonesia, sarana dan prasarananya tidak tersedia secara merata. Fakta dan data anak belajar di rumah. Yang pertama, Kemendikbud mengungkap bahwa sebanyak 68 juta anak di Indonesia harus belajar di rumah akibat COVID-19. Wah, kasihan ya. Menurut Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud, bahwa secara global terdapat 1,25 miliar peserta didik di dunia yang terdampak karena COVID dan sekitar 5,44%-nya berada di Indonesia. Fakta unik tentang pembelajaran daring. Karena belajarnya daring, jadi perlu kuota. Perlu biaya untuk mempersiapkan internet, baik dari paket data ataupun wifi. Selain itu, stable internet. Perlu jaringan yang memadai, biar waktu Zoom gak keluar-keluar. Yang ketiga, perlu gadget sebagai sarana pembelajaran daring. Ya, namanya juga daring, jadi harus ada alat untuk melakukannya ya. Yang terakhir, terganggu jika mati listrik. Wah, kalau mati listrik, kalau gadgetnya mati terus belum dicas. Selain itu, kalau pakai wifi, ya wifi-nya mati. Akan tetapi, banyak ya tantangan belajar daring itu. Seperti fasilitas perangkat yang kurang memadai, koneksi internet tidak stabil, aliran listrik sering putus, media pembelajaran monoton, pembelajaran tidak kondusif juga. Tapi sahabat pelajar nggak perlu khawatir nih, kita udah punya tips untuk menghindari bosan saat belajar di rumah. Nah, yang pertama, pilih tempat yang nyaman untuk belajar. Kondisikan tempat teman-teman saat belajar itu adalah tempat yang nyaman bagi teman-teman. Yang kedua, belajar sambil mendengarkan musik. Fakta menyebutkan bahwa belajar sambil mendengarkan musik itu bisa membuat kita tidak boring loh dan menambah kefokusan kita. Selain itu, gunakan teknik belajar yang sesuai. Teknik belajar yang sesuai itu bisa kita golongkan menjadi 3. Ada visual, auditorial, atau kinestetik. Selain itu, teman-teman bisa nih luangkan waktu untuk hobi. Jadi, di sela-sela kesibukan teman-teman bisa tetap mengkreasikan hobi teman-teman. Selain itu, lakukan olahraga ringan sesekali karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Selain itu, luangkan waktu untuk refreshing. Teman-teman, saat belajar jangan terlalu diforsir ya. Teman-teman harus menyempatkan waktu
untuk melakukan me time nih atau refreshing. Selain itu, teman-teman harus tetap bisa menjaga komunikasi dengan satu sama lain. Jadi, meskipun pembelajarannya secara daring, teman-teman bisa nih saling berkomunikasi dengan teman-teman, seperti mengajak untuk mengerjakan di waktu yang sama agar pembelajaran yang teman-teman lakukan tidak terkesan hanya dilakukan secara sendirian. Nah, teman-teman, tadi adalah tips-tips yang dapat kami berikan untuk mengatasi rasa bosan saat belajar daring di rumah. Teman-teman harus ingat ya, dalam sekolah kehidupan, berguru langsung pada Sang Maha Ilmu. Kita dituntut untuk selalu belajar, menjawab setiap ujian kehidupan dengan ketaatan. Maka dari itu, selamat belajar, semangat ya!